Perkenalkan, nama saya Siddiq Muhammad Nurkolis. Saya di sini sebagai pengelola hutan mangrove yang ada di Baros. Mangrove itu adalah sebuah tumbuhan yang dimana berada di area lokasi ada pasang surut sungainya atau mungkin pasang surut arusnya, dan juga biasanya berada di area dekat muara. Fungsi dari mangrove salah satu adalah mencegah atau mungkin mengatasi, yang pertama adalah bencana abrasi, kemudian adalah dari mencegah atau mungkin mengatasi gelombang tsunami, melindungi lahan yang bisa hilang atau mungkin terkikis oleh arus sungai seperti itu. Kemudian juga bisa bermanfaat bagi segi pertanian, bisa melindungi dari angin berkadar garam dan juga air yang berkadar garam, memfilter air gitu. Kemudian juga sebagai rumah ikan. Nah, ini menjadi salah satu spot yang baik, kemudian juga sebagai rumah burung terutama. Seperti itu. KP2P itu adalah keluarga pemuda-pemudi Baros. Tujuan KP2P yang pertama itu adalah kemasyarakatan, akan tapi memang sudah mencintai konservasi. Beliau memberikan kesempatan ke komunitas Akar Napas untuk menjadikan hutan mangrove Baros itu adalah laboratorium untuk pendidikan konservasi bagi teman-teman mahasiswa. Dulu tahun 2021 muara yang dekat di Sungai Opa ini banyak sekali orang yang melakukan penambangan liar, dan mereka tidak tahu sisi buruknya atau mungkin sisi dampaknya bagi konservasi sini. Jadi malah lucu. Jadi di sini konservasi, di sananya ada penambangan ilegal. Seperti itu. Ini adalah muara. Dan gelombangnya itu juga bisa sampai ke area kita kalau misal pas pasang. Nah, ini adalah dampak abrasinya, dan ini bisa dilihat ini adalah akar-akar Avicennia yang masih kuat mencekram tanah liatnya yang ada di sini ya, dan di bawahnya pasir yang tergerus oleh karena ada muaranya ini seperti itu. Ngomong-ngomong tentang mangrove yang ada di Indonesia, itu banyak sekali Indonesia menyumbang mangrove yang ada di dunia. Jadi total ada 22% Indonesia mensupport dari Aceh sampai Papua. Itu ada mangrove seluas 3 juta hektar lebih. Namun sayangnya banyak sekali kendala atau mungkin masalah yang terjadi di area mangrove situ. Salah satunya adalah dari segi abrasi, dan juga karena memang kesadaran masyarakat yang begitu kurang. Ada banyak juga yang melakukan penambangan hutan mangrove, ada juga yang melakukan pembakaran, atau mungkin juga ada yang melakukan penebangan mangrove itu hanya untuk memperluas lahan mereka, ada juga yang untuk dijual untuk menjadi kayu bakar. Anak zaman sekarang itu hanya mementingkan kesenangannya, jadi tidak mementingkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Padahal yang diharapkan generasi Z itu yang digadang-gadang adalah generasi emas yang bisa melakukan gerakan pembaruan untuk Indonesia ini. Ada mungkin beberapa anak muda yang mungkin suka dengan lingkungan, akan tapi itu bandingnya 1:10 lah ibaratnya. Jadi tidak mementingkan kehidupan yang akan datang seperti itu. Yang mereka tahu hanya itu nanam apa tuh, itu panas-panasan kok dapat apa tuh dan sebagainya.
Kalau kurang besar dibesarkan lagi ya lubangnya ya, pakai tangan. Diusahakan ke tangan semua. Kami sangat khawatir sekali jikalau generasi penerus kita ataupun generasi zaman sekarang itu kurang perhatian kepada mangrove. Kalau semisal itu terputus ya otomatis nanti akan stay, jadi tidak ada pembaruan seperti itu. Jadi mungkin kita membutuhkan anak muda itu ya untuk pembaruan. Dari kami yang dari KP2B mempunyai simbolan tanam kebaikan sejak hari ini. Jadi kita targetkan dari kami itu melakukan kegiatan penanaman, kemudian melakukan kegiatan edukasi. Itu kita menyodorkan anak-anak TK sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi kita membangun anak-anak yang sekarang itu supaya tahu bagaimana pentingnya kita menjaga ekosistem yang ada di sini. Salah satunya adalah mangrove. Karena memang kita tahu tahun ke tahun semakin tua dan juga abrasi juga semakin banyak, bencana juga semakin banyak. Kalau kita menghidupi alam kita, pasti alam juga akan berimbal balik kepada kita. Kalau misalnya kita jahat kepada alam, ya alam juga pasti bisa jahat kepada kita seperti itu. Jadi yang jelas kita harus menjaga ekosistem yang ada di sekitaran kita, karena kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang kita jaga. Penanaman mangrove 2023. Iya.